Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sering digunakan dalam dunia presentasi, yaitu PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu alat presentasi yang paling populer dan kuat yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dengan kemampuannya untuk menyajikan informasi secara visual melalui slide-show, PowerPoint membantu pembicaraan untuk mengorganisir dan menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas dan menarik. Dalam podcast ini, kita akan menjelajahi cara terbaik untuk memanfaatkan PowerPoint dalam presentasi kita. Baik, hari ini kami kedatangan narasumber yang mengetahui berbagai PowerPoint. Baik, senang bergabung di acara podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Rahayu. Baik, langsung aja dengan pertanyaan saya. Bagaimana PowerPoint telah berevolusi sejak pertama kali diperkenalkan? Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987, PowerPoint telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Dari sekedar alat untuk membuat slide sederhana hingga menjadi platform yang mendukung animasi, video dan integrasi dengan berbagai aplikasi lainnya. PowerPoint terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan presentasi modern. Baik, lanjut aja. Apa itu PowerPoint dan apa tujuannya dalam sebuah presentasi? PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang digunakan untuk membuat slideshow visual. Tujuannya adalah untuk membantu pembuatan presentasi, menyajikan informasi secara struktural dan menarik sehingga memudahkan audiens untuk memahami pesan yang disampaikan. Next aja, apa yang membuat PowerPoint menjadi alat presentasi yang begitu populer? PowerPoint populer karena kemampuannya untuk menyajikan informasi secara visual dengan mudah dan efektif. Fitur-fitur seperti slide, animasi, dan grafik memungkinkan pembuatan presentasi untuk menyampaikan pesan mereka dengan jelas dan menarik perhatian audiens. Baik, apa tips terbaik untuk membuat presentasi PowerPoint yang menarik? Salah satu tips terbaik adalah memperhatikan desain slide yang bersih dan terorganisir. Gunakan teks yang singkat dan jelas, serta tambahkan gambar atau grafik yang mendukung pesan Anda. Selain itu, latihlah presentasi Anda agar dapat berbicara dengan percaya diri dan tanpa terlalu mengandalkan teks di slide. Dan bagaimana cara menghindari kesalahan umum dalam menggunakan PowerPoint? Salah satu kesalahan umum adalah terlalu banyak menggunakan teks di slide yang dapat membuat audiens kehilangan minat. Hindari juga menggunakan efek animasi yang berlebihan yang dapat menghilangkan perhatian. Selain itu, pastikan untuk memeriksa tata letak dan tata letak slide Anda agar terlihat profesional dan mudah dipahami. Dan apa perbedaan antara PowerPoint dan presentasi lisan? PowerPoint adalah alat yang digunakan untuk membuat slideshow visual.
Sedangkan presentasi lisan melibatkan pembicara yang menyampaikan informasi secara lisan kepada audiens. PowerPoint digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat atau mengilustrasikan pesan yang disampaikan oleh pembaca. Baik, selanjutnya apa yang harus dipertimbangkan dalam merancang slide PowerPoint yang efektif? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan desain yang bersih dan menarik, penggunaan teks yang singkat dan jelas, penambahan gambar atau grafik yang mendukung pesan, serta penggunaan animasi yang tepat untuk meningkatkan kejelasan atau penekanan pada informasi tertentu. Lanjut aja, bagaimana cara mengatasi kelebihan dan kekurangan PowerPoint? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan desain yang bersih dan menarik, penggunaan teks yang singkat dan jelas, penambahan gambar atau grafik yang mendukung pesan, serta penggunaan animasi yang tepat untuk meningkatkan kejelasan atau penekanan pada informasi tertentu. Lanjut aja, bagaimana cara mengatasi kelebihan dan kekurangan PowerPoint? Salah satu cara mengatasi kelebihan PowerPoint adalah dengan tidak terlalu banyak menggunakan teks di slide dan menggunakan gambar atau grafik untuk mendukung pesan. Sedangkan untuk mengatasi kekurangannya seperti potensi untuk membuat presentasi menjadi membosankan atau kehilangan fokus, dapat dilakukan dengan latihan presentasi yang baik dan menggunakan PowerPoint dengan baik. Baik, lanjut aja. Apa tantangan terbesar dalam menggunakan PowerPoint secara efektif? Salah satu tantangan terbesar adalah menghindari kelebihan informasi dan efek animasi yang berlebihan yang dapat mengalihkan perhatian audiens dari pesan utama. Penting untuk menjaga desain slide yang bersih dan terorganisir serta menggunakan animasi dengan bijaksana untuk meningkatkan bukan mengganggu pengalaman audiens. Dan bagaimana PowerPoint dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan audiens? PowerPoint dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan audiens melalui penggunaan gambar yang relevan, pertanyaan atau diskusi yang merangsang pemikiran, dan menggunakan elemen interaktif seperti polling atau pertanyaan langsung kepada audiens. Dengan memperhatikan kebutuhan dan minat audiens, PowerPoint dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun keterlibatan dan memperkuat pesan yang disampaikan. Dan bagaimana PowerPoint dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan audiens? PowerPoint dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan audiens melalui penggunaan gambar yang relevan, pertanyaan atau diskusi yang merangsang pemikiran, dan menggunakan elemen interaktif seperti polling atau pertanyaan langsung kepada audiens. Dengan memperhatikan kebutuhan dan minat audiens, PowerPoint dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun keterlibatan dan memperkuat pesan yang disampaikan. Dan itu saja untuk podcast kita hari ini tentang PowerPoint. Dan apa pesan terakhir yang ingin Sri Rahayu sampaikan kepada pendengar kita? Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan pendengar kita bahwa PowerPoint hanyalah alat yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan alat ini untuk menyampaikan pesan kita dengan jelas dan menarik. Efektif, mari kita harus belajar dan meningkatkan keterampilan kita dalam menggunakan PowerPoint
dan alat presentasi lainnya untuk menjadi pembicara yang lebih baik. Baik, terima kasih atas narasumber kita Sri Rahayu, dan terima kasih yang telah bergabung, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.